Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Priliana dari kelas 1 PKD 2 dengan nomor absen 26 NIM 9620220053. Akan membawakan materi tentang pengorganisasian kegiatan belajar 6 pengantar manajemen. Yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama pengertian dan pentingnya pengorganisasian, yang kedua pengertian struktur organisasi, yang ketiga faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi, yang keempat bentuk-bentuk organisasi, yang kelima pentingnya pengorganisasian, dan yang keenam pembagian kerja dan struktur organisasi. Yang pertama, pengertian dan pentingnya pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian, pengorganisasian adalah struktur organisasi. Perorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang tepat, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi pengorganisasian sama pula pentingnya dengan fungsi perencanaan dalam pengorganisasian. Seluruh sumber, baik berupa manusia maupun yang non-manusia, harus diatur dan padukan sedemikian rupa untuk berjalannya suatu organisasi dalam rangka pencapaian sebuah tujuannya. Pemahaman tentang pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen akan memberikan kejelasan bahwa proses pengaturan di dalam organisasi tidak akan selesai tanpa diikuti oleh aktuasi yang berupa bimbingan kepada manusia yang berada di dalam organisasi tersebut, agar secara terus-menerus dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian lapor. Ciri-ciri teknis organisasi yang tidak baik ada 3, ya. Pertama, pengambilan keputusan seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik. Yang kedua, organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, dalam organisasi seringkali terjadi pertentangan. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari yang pertama, spesialisasi kegiatan, yang kedua, koordinasi, yang ketiga, standarisasi kegiatan, yang keempat, sentralisasi dan sentralisasi pembuatan keputusan, dan yang kelima, ukuran satuan kerja. Yang ketiga, ada faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi ada 5. Yang pertama, strategi organisasi pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka juga. Yang keempat, lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan. Dan yang kelima, besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur. Yang keempat, ada bentuk-bentuk organisasi. Bangun organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan departementasi yang menunjukkan hubungan kerjasama. 5 aspek yang utama dalam struktur organisasi yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua rantai perintah, yang ketiga tipe pekerjaan yang dilaksanakan, yang keempat pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan yang kelima tingkatan manajemen. Ada 4 bagian struktur organisasi menurut Henry Hodges. Antara lain yang pertama bentuk piramidal yang merupakan bentuk yang paling banyak digunakan. Sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, bentuk vertikal hampir sama dengan bentuk piramidal sebelumnya dalam pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, bentuk horizontal. Aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Dan yang keempat, bentuk melingkar. Menekankan pada hubungan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas 4. Yang pertama itu organisasi garis, merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana diciptakan oleh Henry Fayol
Dengan ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal, serta spesialisasi kerja belum tinggi. Salah satu kebaikan dari organisasi garis ini yaitu kesatuan komando terjamin sepenuhnya, karena pemimpin yang berada pada satu tangan. Tetapi salah satu kekurangan dari organisasi garis yaitu kesempatan karyawan untuk berkembang cenderung terbatas. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, dan jumlah karyawannya yang banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pemimpin di dalam organisasi tersebut. Salah satu kebaikan dari bentuk organisasi ini adalah dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun yang kecil, serta apapun tujuan dari perusahaan tersebut. Bentuk organisasi ini memiliki kekurangan, yaitu salah satunya rasa solidaritas yang berkurang karena karyawan menjadi tidak saling mengenal. Yang ketiga, ada organisasi fungsional. Organisasi yang disusun oleh dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Kelebihan dari organisasi ini yaitu spesialisasi karyawan lebih efektif. Kekurangan dari bentuk organisasi ini yaitu menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama sehingga sering menimbulkan konflik. Yang keempat atau yang terakhir adalah organisasi panitia. Organisasi panitia yaitu organisasi yang dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi tersebut. Bentuk organisasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari organisasi ini yaitu koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim. Tetapi kekurangan dari bentuk organisasi ini yaitu tanggung jawabnya yang tidak jelas, karena tanggung jawabnya sama. Yang kelima, ada pentingnya pengorganisasian. Alasan pentingnya pengorganisasian ada 5, yaitu administrasi menjadi efisien, optimasi sumber daya, meningkatkan komunikasi efektif, ekspansi dan pertumbuhan, dan yang terakhir menciptakan transparansi. Yang keenam, ada pembagian kerja dan struktur organisasi. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembagian kerja. Yang pertama, tiap satuan organisasi memiliki rincian aktivitas yang jelas. Yang kedua, tiap pejabat memiliki rincian tugas yang jelas. Yang ketiga, jumlah tugas 4-12 macam. Yang keempat, variasi tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain. Yang kelima, beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban tugas pejabat merata. Yang keenam, penempatan para pejabat yang tepat. Dan yang ketujuh, penambahan atau pengurangan pegawai berdasarkan volume kerja. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.